Hai guys, welcome back to Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di filter kali ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan yang menurut saya jarang sekali dibahas di dalam sebuah gereja, yaitu sebagai seorang Kristen, apakah kita harus dikubur atau boleh dikremasi? Mari kita bahas dari sisi sejarah terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab, tidak ada ayat yang khusus berbicara mengenai kremasi ini. Walaupun ada beberapa kisah kremasi di dalam Alkitab, seperti misalnya kisah Saul, namun ini tidak umum dan cenderung ditolak oleh bangsa Yahudi pada waktu itu. Penguburan adalah metode yang lebih diterima. Bangsa Yahudi pada zaman itu menolak kremasi karena kremasi ini identik atau menyerupai dengan budaya sesat, yaitu budaya yang mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran kepada dewi maupun dewa. Dan juga bangsa-bangsa di sekitar Israel yang umumnya adalah pemuja dewa dan dewi, semuanya umumnya melakukan kremasi. Sehingga ini menjadi faktor tambahan untuk bangsa Israel menolak budaya ini, karena mereka tidak mau disamakan dengan budaya-budaya negara di sekitarnya. Perjanjian Lama mencatat ada beberapa orang yang juga dikremasi, namun itu selalu dalam kondisi tertentu atau kondisi spesial. Dalam Perjanjian Lama, kremasi selalu memiliki perspektif yang negatif, karena api itu selalu diasosiasikan dengan penghakiman. Oleh karena itu, sangat sulit untuk bangsa Yahudi pada waktu itu mempraktekkan metode kremasi. Hampir semua tokoh di Perjanjian Lama meninggal dengan cara dikubur. Yang dibakar tubuhnya hanyalah yang mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, pada waktu itu adalah sangat merendahkan untuk meninggal tanpa dikubur. Praktik umum pada jemaat mula-mula juga mengubur seseorang sesaat setelah ia meninggal, lalu mengadakan ibadah kedukaan 3 hari kemudian. Kenapa 3 hari kemudian? Karena ini menjadi lambang daripada kebangkitan Yesus. Tidak ada satupun ayat di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa ada orang yang percaya yang dikremasikan. Sampai dengan saat ini, orang Yahudi Ortodoks masih melarang praktik kremasi. Begitu juga dengan beberapa aliran Kristen Ortodoks. Oke, mari sekarang kita bahas dengan konteks saat ini. Sampai dengan saat ini, masih banyak orang yang menolak kremasi karena mereka percaya bahwa suatu hari tubuh orang-orang yang meninggal akan dibangkitkan kembali dan dipersatukan dengan jiwa dan juga rohnya. Pengajaran ini mengatakan bahwa jika suatu tubuh hancur oleh api, maka mustahil untuk bisa dibangkitkan dan dipersatukan kembali. Banyak pula yang menolak kremasi karena faktor sosial untuk mengenang serta menghormati orang yang telah meninggal tersebut. Dengan penguburan, maka akan ada penanda permanen bagi orang yang telah meninggal tersebut. Sehingga di kemudian hari, keluarganya bisa datang untuk mengenang serta menghormati orang tersebut bersama dengan generasi selanjutnya. Oke, mari sekarang kita bahas mengenai kremasi. Satu fakta kebenaran yang perlu kita tahu semua, bahwa kremasi itu bukanlah dosa. Karena di dalam Alkitab tidak ada satupun ayat yang menyatakan demikian. Lalu, hanya karena tubuh dihancurkan oleh api, bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk membangkitkannya, serta menyatukan kembali dengan jiwa serta rohnya. Karena, kalau Tuhan tidak mampu melakukan ini, maka orang percaya yang mati karena terbakar, misalkan karena kebakaran rumah ataupun kecelakaan mobil, tidak akan mendapatkan kebangkitan. Dan kita perlu tahu bahwa seluruh darah dan daging kita perlahan-lahan akan membusuk dan akhirnya menjadi debu juga. Kremasi hanyalah mempercepat proses tersebut. Saya percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan seseorang walaupun dia mati dengan dikremasi. Karena tubuh surgawi adalah tubuh rohani yang baru, bukan tubuh yang lama yang berasal dari darah dan daging. Ada beberapa faktor yang mendukung kremasi dibandingkan penguburan. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Karena kremasi cenderung memakan biaya yang lebih sedikit atau yang lebih rendah dibandingkan penguburan. Yang kedua, dalam beberapa situasi, apabila ada anggota keluarga yang ingin menunda ibadah kedukaan, maka kremasi lebih memberikan fleksibilitas dalam menentukan tanggal. Jadi, pada akhirnya, pemilihan antara dikubur ataupun dikremasi ini adalah persoalan pribadi di mana tergantung keputusan individu tersebut beserta juga dengan keluarganya. Yang pasti, di dalam kekristenan tidak ada yang salah, baik dikubur maupun dikremasi. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Semoga video tadi bisa memberkati kalian semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Serta komen kalau ada hal-hal yang kita mungkin bisa diskusikan bersama. Jangan lupa juga buat subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya. Supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in another episode. Stay safe and God bless.